Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolan Yandri dengan NIM 192330102 dari jurusan D3 Manajemen Pajak, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pembukuan dan pencatatan. Yang pertama, arti penting pembukuan dan pencatatan dalam pemeriksaan pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan, disebutkan pada pasal 28 bahwa wajib pajak harus menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. Dari pasal 28 tersebut, pada dasarnya, seluruh wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas baik orang pribadi maupun wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan. Namun, terdapat pengecualian bagi wajib pajak tertentu, tidak menyelenggarakan pembukuan namun tetap wajib membuat pencatatan. Selanjutnya, perbedaan pembukuan dan pencatatan. Pengertian pembukuan menurut undang-undang adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data, informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, serta biaya, dengan jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, laporan keuangan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Selanjutnya, pencatatan terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak atau dikenai pajak yang bersifat final. Selanjutnya, pentingnya pembukuan atau pencatatan bagi wajib pajak. Yang pertama, akan memudahkan wajib pajak pada saat menghitung dan memperhitungkan serta melaporkan pajak terutang, baik pada SPT maupun SPT tahunan. Yang kedua, perhitungan pajak terutang lebih akurat. Yang ketiga, jika wajib pajak tidak menunjukkan dokumen, pembukuan atau pencatatan pada saat pemeriksaan sehingga tidak dapat dihitung penghasilan kena pajak. Yang keempat, laporan keuangan memberikan informasi, posisi keuangan dan kemajuan dari usaha wajib pajak, dan banyak keuntungan yang lain. Baiklah, selanjutnya yang kedua tentang definisi pembagian pajak. Baiklah, materi yang kedua tentang definisi pembukuan dan pencatatan. Dalam pasal 1 angka 29 Undang-Undang KUP disebutkan bahwa pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Sementara, pencatatan pengumpulan data secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto atau menghasilkan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang objek pajak atau undang-undang yang dikenai pajak bersifat final. Hal ini sesuai dengan pasal 28 ayat 9 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Yang ketiga, tentang ketentuan pokok pembukuan dan pencatatan. Undang-Undang KUP mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh wajib pajak dalam menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. Wajib pajak yang melakukan pembukuan harus memenuhi ketentuan berikut. Yang pertama, diselenggarakan dengan memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Yang kedua, diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, diselenggarakan dengan prinsip taat azas dan stelsel akrual atau stelsel kas. Yang keempat, pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah yang dapat diselenggarakan oleh wajib pajak setelah mendapatkan izin Menteri Keuangan. Yang kelima, pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta. Selanjutnya, adapun syarat bagi wajib pajak melakukan pencatatan. Yang pertama, pencatatan harus menggambarkan antara lain. Yang kedua, bagi wajib pajak yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha atau tempat usaha, pencatatan harus menggambarkan secara jelas untuk masing-masing jenis usaha. Yang ketiga, selain wajib pajak untuk menyelenggarakan pencatatan, wajib pajak harus memiliki atau menyelenggarakan pencatatan atas harta dan kewajiban.
Selanjutnya, sanksi terkait pembukuan dan pencatatan. Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran kewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. Yang pertama, terhadap pengusaha yang wajib pembukuan namun tidak menyelenggarakan pembukuan yang dimaksud dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 50 juta rupiah. Yang kedua, terhadap pengusaha yang wajib pencatatan namun tidak menyelenggarakan pencatatan yang dimaksud dikenai sanksi sebesar 10 juta rupiah. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.